Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas hari ini, namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Matius 23 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Di bahasa Batak didok, tongon songoni hamu. Tigor hamunian ideon ni halak sian duru, alai anggo di bagasan, go pangasio dohamu dohot naso uhum. Itulah firman Tuhan. Kebaikan luar dan dalam ada pada hati orang beriman. Itulah untuk judul teks kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kecaman atau teguran dari Yesus kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di sini adalah merupakan teguran pertobatan akan perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka tidak sejalan. Perbuatan dan tingkah laku mereka dengan apa yang mereka ajarkan tidak sejalan. Maka ketika Yesus mengingatkan para muridnya dalam ayat 3 teks kita, dikatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Untuk hal ini Yesus mengingatkan para murid-muridnya agar waspada dengan kemunafikan yang ada bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Dan karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, memakai tali sembahyang yang panjang, duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, dan mereka suka dipanggil rabi. Itulah kesombongan dan tinggi hati yang ditonjolkan para ahli Taurat dan orang Farisi tersebut. Padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Untuk itu dengan hal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi tersebut, Yesus mengecam mereka yang hanya tampak di luar saja kelihatan indah, namun hati mereka busuk dan tak terpuji. Sehingga Yesus pun mengatakan dalam ayat 27, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilaburi dengan cat putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itulah yang diingatkan oleh nats ini juga. Dan ini merupakan kecaman Yesus pada sikap orang munafik yang dari luar tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Maka apa yang mau dikatakan oleh nas ini bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Sikap tulus dalam hal mengasihi, berbuat baik, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan ada pertobatan yang dibaharui setiap hari dalam kekuatan Roh Kudus. Itulah yang mau diingatkan. Dari perkataan dan perbuatan hendaknya tidak berlawanan. Dan dari tindakan dan pengajaran hendaknya tidak berbeda. Maka jika baik dari hati, karena baik juga dalam perkataan. Karena dari dasar hati yang terdalam, demikianlah hati, perkataan dan perbuatan kita seirama dalam melakukan kekudusan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kiranya nats ini mengingatkan kita untuk indah
baik, kudus, luar dan dalam, hidup dari orang yang beriman di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, kami mau sampaikan selamat beraktivitas untuk kita. Salam sehat dan salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kudus, dan dalam kekudusan-Mu Engkau juga yang mengutus Yesus Kristus dari kekudusan dan hidup di dalam kekudusan di tengah dunia walaupun dengan kegelapan, dosa dan kejahatan. Untuk itu kami layak untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang telah memberikan hidup, waktu di dalam semuanya itu, sehingga kami beroleh dan menjadikan hidup kudus karena Yesus yang kudus yang datang ke dunia ini. Biarlah untuk hidup kami yang percaya padanya juga semakin dikuatkan untuk melakukan apa yang terbaik, sehingga kami juga nanti sampai kepada kehidupan yang baik, yang sempurna, dan yang kudus bersama dengan Tuhan yang kudus. Inilah kami, dan terimalah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.